aku ada pernah ngontenin ini tentang aku menentang konsep Al-Quran itu adalah kitab pedoman sepanjang masa. Oh, bukan. Iya, karena memang meskipun orang-orang bilang begitu, sebenarnya Al-Quran itu nggak bisa jadi pedoman sepanjang masa. Kenapa? Kita ini akan bicara episode kedua nih dalam logika Kumaila ya. Kali ini saya ingin bertanya pada Anda atau minta pendapat Anda, minta penjelasan Anda tentang Nabi Muhammad atau Islam itself sebagai pembuka agama atau sebuah agama yang kesannya mempromosikan perang. Ya, jadi gini, seringkali dalam perdebatan orang mengatakan bahwa bagaimana mungkin Anda mengatakan Islam itu adalah sebuah agama yang damai? Karena pada faktanya ya, Nabi Muhammad sendiri adalah panglima perang, berperang berulang kali. Bahkan ada sebuah catatan yang mengatakan dia memimpin pasukan Islam itu sampai mungkin 27-28 kali, ya, walaupun perang yang besar itu 7-8 kali. Dan kemudian dia juga membunuh. Dia berperang dalam artian fisik ya, bukan berperang ide, bukan berperang gagasan, tapi berperang secara betul-betul fisik perang, ya. Sehingga orang mengatakan, dan itu ada ayat-ayatnya, kata-katanya ya, nanti tolong Anda jelaskan, ada ayat-ayatnya, artinya itu diakui oleh Al-Quran sendiri, atau bahkan ada perintah dari Tuhan sendiri bagi orang Islam untuk berperang. Nah, ini kemudian seringkali kemudian dibandingkan dengan agama lain, misalnya saja dengan Kristen kan. Kristen itu ya apakah Tuhan Yesus kalau dalam pandangan orang Kristen, atau bagi kami orang Islam itu kan menganggap ya dia nabi, tapi nabi yang betul-betul datang dari bawah, bukan perang dia itu adalah seorang, mungkin zaman sekarang lebih ke LSM gitu ya, bergerak di tengah masyarakat, membangun kesadaran masyarakat, bahkan dia punya prinsip kalau kamu dipukul pipi kiri kasih pipi kanan, atau kebalik ya, kalau kamu dipukul pipi kanan kasih pipi kiri. Ini kan jadi kayak beda banget sama Islam. Nah, yang kita ingin bicarakan di sini Islamnya dulu nih. Apa pendapatmu atau penjelasanmu tentang Islam sebagai sebuah agama perang atau Nabi Muhammad sebagai panglima perang ini? Ini pertanyaannya berat banget ya. Cuman mungkin kita harus, yang paling penting dari semuanya tuh kita lihat konteks budaya, konteks sosial, konteks zaman lagi pas awal-awal Islam muncul. Ketika aku bilang awal Islam muncul itu berarti ketika Nabi menyebarkannya ya. Gitu. Yeah. Nah, konteks zamannya beda. Ketika lagi zaman Nabi, yang namanya perang suku itu biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di channel Ibnu Asmin Official. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk membantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, dan berikan komentarnya di bawah, teman-teman. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menyaksikan di video awal di mana seorang Bang Ade Armando seolah-olah menggiring opini untuk menjelek-jelekkan agama Islam dan Nabi Muhammad SAW. Di mana tadi dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada peperangan dan juga membunuh. Bahkan katanya Nabi Muhammad itu membunuh, seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada upaya-upaya Ade Armando ini untuk menggiring opini, digiring segiring-giringnya, dan ia mengatakan lebih lanjutnya Nabi Muhammad itu berbeda dengan Yesus, seperti itu teman-teman. Katanya tadi di mana Yesus itu mengajarkan kepada damai, seperti itu. Dan dia mengatakan juga bahwa Islam itu bukan agama yang damai. Nah, tentunya Ade Armando ini kita sangat tahu siapa sebenarnya dia. Kalau kita kutip daripada sumber Wikipedia, dikatakan di sini Ade Armando ikut dalam kelompok diskusi Jaringan Islam Liberal atau JIL yang dibangun melalui milis sejak 2001. Kegiatan diskusi JIL membahas seputar Islam, kenegaraan, dan kemasyarakatan. JIL mengklaim diskusi itu diikuti oleh 200 orang anggota. Adian Husaini mencatat bahwa Ade Armando adalah salah satu akademisi yang bekerja sama menjadi kontributor JIL, teman-teman. Dan di sini Ade Armando pernah menuliskan satu pernyataan, Allah kan bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, hip hop, blues di media sosial Facebook dan Twitternya pada 20 Mei 2015. Nah, Ade Armando ini memang sangat sering memberikan statement ataupun pernyataan yang kontroversial sehingga agama Islam itu sendiri diserang ataupun digiring kepada opini untuk menyudutkan agama Islam itu, teman-teman. Nah, tentunya di dalam video kali ini, teman-teman, kita coba lihat gaya Ade Armando saat dia berupaya menggiring opini, menyudutkan agama Islam dan menyudutkan Nabi Muhammad SAW. Coba kita saksikan berikut ini. Perang suku ya? Perang suku itu biasa. Karena kehidupan mereka tuh memang sangat tribal. Jadi ketika... Apa itu tribal?
sangat Suku. kesuku-sukuan. Kan Oke. belum ada negara, belum ada pemimpin negara. Oke. Ini abad ke-7 ya kira-kira. Betul. Jadi masyarakat tuh masih hidup berkelompok dalam satu suku. Tapi kan Islam sendiri ada secara etimologi artinya bisa damai, artinya bisa berserah diri. Jadi memang brandingnya tuh agama damai. Oke. Jadi Nah, di sini ya. mungkin ya kita mengatakan dia adalah sebuah agama damai. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan agama Islam itu sebagai agama damai, kata Ade Armando, teman-teman ya. Jadi dia mengatakan bahwa agama Islam itu bukan agama damai ya. Sementara tadi Melas sendiri menyebut nih, ya, dia menundukkan lawan-lawannya dengan menggunakan kekerasan. Itu kan jadi kontradiktif dong. Kalau misalnya kita melihatnya dengan kacamata modern sekarang gitu ya, di mana perang itu bukan norma, kita akan ngelihat ini nggak benar nih. Nah, tapi saat itu mah tidak jadi kontroversi. Maksudnya Nabi melakukan banyak perang itu tidak dimasalahkan oleh masyarakat pada saat itu. Nah, di sini narasumber yang diajaknya adalah seorang wanita perempuan yang bernama Kumaila, yang katanya ini Kumaila ini sudah hafal Quran sejak umur 10 atau 11-12 tahun, teman-teman. Kumaila, seorang yang belajar tentang agama dan sudah menjadi hafiz Al-Quran sejak usia Ya 10, 11, 12. 11, 12. Ini nih orang yang belajar Quran beneran. Karena menurut kacamata moral orang saat itu ya itu normatif itu. Ya tapi kan kemudian kan Islam itu diturunkan bukan hanya untuk masyarakat Arab pada abad ke-7, ya. Ajaran-ajaran Islam itu kan sampai sekarang disebarkan pada abad 21. Sementara kita tidak lagi menjadi orang-orang yang percaya bahwa itu adalah sebuah hal yang normal. Perang itu nggak normal. Iya, itu makanya jadinya penyebaran Islam yang versi modern sekarang itu sudah dimodernisasi. Jadi di sini seolah-olah Ade Armando mau menggiring bahwa peperangan yang terjadi di masa Rasulullah itu adalah sebuah keinginan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, seperti itu. Sehingga dia berani mengatakan bahwa agama Islam itu bukanlah agama yang damai. Maka di sini ada upaya penggiringan opini menyudutkan ataupun menyalahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar tanda kutip umat Islam ini mulai untuk tidak percaya kepada agamanya. Seperti itu penjelasannya kira-kira, teman-teman. Islam itu kan budaya baru ya, budaya baru. Budaya baru. Apa? Jadi normanya adalah masyarakat itu politeis, punya banyak Tuhan, Aslinya nih ya. punya perhayaan. Native-nya tuh begitu dan normanya begitu. Budaya baru. Islam itu adalah norma baru. Konsep tauhid itu norma baru. Dan konsep tauhid itu norma baru. Allahu Akbar. Konsep tauhid itu katanya adalah budaya baru, gaya baru seperti itu. Karena dia memandang di zaman jahiliyah itu banyaknya Tuhan ataupun berhala-berhala yang disembah oleh masyarakat saat itu. Maka tentunya perlu kita luruskan ataupun kita klarifikasi di sini, teman-teman. Konsep ketuhanan ataupun konsep ketauhidan itu bukanlah gaya baru, bukanlah budaya baru. Tetapi konsep ketauhidan itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Dan itu turun-temurun kepada nabi-nabi selanjutnya sampai kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampai kepada kemudian Nabi Muhammad SAW. Dan kebetulan kepada Nabi Muhammad SAW dipercayakan bahwa agama Islam itu adalah titik terakhir, bahwa inna dina indallahil Islam, agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan tentunya agama Islam ini mengajarkan kepada ketauhidan sejak Nabi Adam alaihissalam sampai saat ini, teman-teman. Tapi kita gunakan contoh Yesus, Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu memilih untuk ya nggak usah perang lah, kita sebarkan dengan nilai kasih. Ya, orang diharapkan untuk secara perlahan itu akan menerima ajaran-ajaran dari Tuhan dengan cara yang damai, yang halus, yang smooth. Nah, di sini sudah mulai ketahuan, teman-teman, gaya Ade Armando ini menyudutkan agama Islam. Sampai ia mengutip kepada sejarah Yesus ataupun berbicara terkait dengan Yesus. Kalau di dalam Islam itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi penggiringan opini daripada Ade Armando ini dengan mengatakan Yesus mengajarkan kepada ajaran yang damai, ajaran yang halus. Maka di sini tentu sudah jelas sekali bagi kita bahwa Ade Armando ini sudah memang betul untuk berniat menyerang ataupun menggiring opini menyudutkan agama Islam itu, teman-teman. Pertanyaan saya begini, kenapa Nabi Muhammad ketika itu, dan sementara Nabi Muhammad ini bukan seorang nobody ya, dia itu somebody di Mekah waktu itu, iya kan? Betul nggak saya? Ya, kenapa dia tidak menyebarkan itu dengan gagasan aja, dengan ngajak bicara, ngajak dialog, gitu ya? Astagfirullah. Inilah tentunya Ade Armando kurang banyak baca ya, kurang banyak baca sejarah terkait dengan
cara Nabi mendakwahkan agama Islam, mengajarkan Islam. Awal-awalnya Nabi berdialog kepada masyarakatnya, tentunya kepada keluarganya terlebih dahulu, kepada kerabat-kerabat yang lebih dekat, dan kemudian menyebar kepada masyarakat yang ada di kota Makkah. Akan tetapi karena Nabi dibenci dengan ajaran yang memang nyata betul menyembah kepada Allah, menyembah kepada Tuhan semesta alam, Nabi Muhammad dibenci oleh orang-orang Makkah. Maka disitulah Nabi Muhammad mulai dihina, mulai dibenci, bahkan Nabi Muhammad dikatakan orang gila, orang yang sesat, seperti itu teman-teman. Kalau begitu bisa nggak disebut sebagai yang tadi di awal pertanyaannya, Islam itu adalah sebuah agama yang justru mempromosikan, bukan mempromosikan lah, mendukung, menyarankan agar umat Islam menggunakan perang. Aku nggak bisa bilang enggak. Nah, lagi-lagi Ade Armando ini menekankan teman-teman, mengulang kembali kata-katanya, mengatakan bahwa agama Islam itu bukanlah agama damai, tetapi agama Islam itu agama yang mengajarkan kepada kekerasan ataupun kepada peperangan seperti itu. Maka seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa Ade Armando ini memang sengaja menyerang ataupun menyudutkan agama Islam itu teman-teman. Apa tujuannya? Wallahualam, kita tidak tahu apa tujuannya sebenarnya teman-teman, menyudutkan agama Islam, menyerang ataupun menggiring opini ini ya. Karena memang Aku nggak bisa bilang enggak. Artinya kamu setuju itu? dalam konteks. Oke. Karena perintahnya memang ada Oke. dan ancamannya memang ada. Maksudnya Maksudnya gimana? ini Nabi Muhammad kan punya kepentingan untuk menyebarkan Islam. Ancaman Nabi Muhammad dieksekusi itu ada. Oh iya, Ancaman Nabi bahwa Muhammad dia itu diancam. betul. Ancaman Nabi kan punya misi untuk menyebarluaskan Islam gitu. Dan ancaman itu ada, resistensi masyarakat itu ada. Jadinya mungkin dari ancaman itu Nabi Muhammad jadi punya urgensi untuk memperbesar kekuatan, memperbesar kekayaan. Astagfirullah. Memperbesar kekayaan, kata Kumaila ini teman-teman ya. Sejak kapan Nabi punya nafsu untuk memperbesar kekayaannya? Allahu Akbar. Bahkan Nabi SAW pun tidak menerima ataupun tidak mengambil bagiannya ketika selesai peperangan. Nabi SAW tidak mengambil itu ya. Bahkan diberikan kepada umat Islam seluruhnya. Ini Kumaila ini sudah bercerita yang aneh-aneh, menyudutkan Nabi Muhammad dengan kata-kata mengambil kekayaan seperti itu. Dan saat itu Tuhan, maksudnya saat itu wahyu melegitimasi perang gitu. Oke, saya tahu Anda adalah orang yang belajar Islam secara serius nih, ya. Boleh nggak Anda kasih contoh nih kepada kita semua tentang misalnya, Kasih contoh. Anda menyebut tadi memang wahyunya sendiri melegitimasi. Bisa nggak contoh-contohnya memang di Quran sendiri ada? Ya, di Quran sendiri ada. Ya, boleh nggak di-share? Ada beberapa ya, tapi perlu diperhatikan ayat-ayat ini turun ketika lagi panas ya, ketika lagi masa perang, lagi masa konflik. Ada juga ayat-ayat yang turun ketika lagi masa damai, dan itu memang menyarankan untuk gak boleh perang. Ayat itu seperti apa? Misalnya ada apa ya? Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi Astagfirullahaladzim. Jadi Kumaila ini katanya hafiz Quran, tetapi bacaannya salah teman-teman ya. Dia memotong ayat dan potongannya itu pun salah seperti itu ya. Ayat yang dibacakannya itu adalah surat Al-Baqarah ayat 191 teman-teman. Coba kita dengarkan sekali lagi bacaan yang salah dari Kumaila ini teman-teman. Dia sengaja memotong ayatnya tetapi potongannya salah seperti itu. Saya putarkan dengan secara perlahan agar teman-teman bisa menemukan perbedaan ataupun kesalahan daripada ayat yang dibacakan si Kumaila ini teman-teman. Dengarkan berikut ini. waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ayat yang dibacakan Kumaila tadi teman-teman itu surat Al-Baqarah ayat 191. Di mana kesalahannya di sana teman-teman? Kita mendengarkan yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qatuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl wa la tuqatiluhum 'indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Potongan ayat yang dibacakan oleh Kumaila tadi teman-teman, kesalahannya adalah tidak mengucapkan kalimat haitsu, di mana ayat yang sebenarnya adalah waqatuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu tadi teman-teman ya. Ayat yang benar adalah min haitsu akhrajukum. Sementara Kumaila mengucapkan wa akhrijuhum min akhrajukum teman-teman. Coba kita lanjutkan lagi teman-teman. Jadi memang Quran sendiri menyatakan perangilah dan bunuhlah, ya. Dan yang diperangi dan dibunuh itu adalah Orang kafir. orang kafir.
yang di sana definisi kafir itu adalah Orang yang tidak berserah diri pada Islam, orang yang tidak menyerah pada Islam. kalau orang bukan Islam itu masuk dalam kategori kafir nggak? Iya. Kalau dalam terminologi Islam ya, orang kafir itu adalah non-Islam. Jadi dengan kata lain sebenarnya Quran memerintahkan umat Islam untuk memerangi orang non-Islam. Kalau begitu ya, perangilah orang kafir. Itu pertama-tama. Apakah itu artinya memang kami umat Islam, orang Islam kita itu harus memerangi orang-orang non-Muslim? Nah ini salah satu aku ada pernah ngontenin ini tentang aku menentang konsep Al-Quran itu adalah kitab pedoman sepanjang masa. Oh, bukan. Iya, karena memang meskipun orang-orang bilang begitu, sebenarnya Al-Quran itu nggak bisa jadi pedoman sepanjang masa. Kenapa? Banyak yang sudah kadaluarsa konteksnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu di sini teman-teman merupakan ucapan yang sangat berbahaya kita dengarkan. Apalagi masyarakat kita yang minim dengan ilmu agama ketika mendengarkan ucapan dari Kumaila ini teman-teman, tentu akan sangat berbahaya sekali. Maka di sini perlu kita menyaring ataupun memfilter ucapan-ucapan pembahasan daripada Ade Armando dan Kumaila ini teman-teman. Karena dari sudut pandang kita sudah jelas sekali ada upaya penggiringan opini ataupun menyudutkan agama Islam dan menyudutkan Nabi Muhammad SAW. Kira-kira bagaimana pendapat teman-teman semuanya? Silahkan tinggalkan komentarnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kita keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya. Kita akan bertemu di episode berikutnya. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, comment, dan share. Jazakumullah khairal jazaa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.